Hai sobat-sobatku, selamat datang di channel RL1221. Sebelum kita melanjutkan alur cerita novelnya, jangan lupa di like and subscribe ya. Terima kasih. Bab 361 sampai dengan 363 hadiah cincin berlian 2 miliar. Ruangan langsung menjadi hening begitu kata-kata itu keluar. Mata Abigail melebar dan menatap Peter dengan diam. Tapi mata Peter tampak tenang, terlihat sangat tulus. Setelah waktu yang lama, mulut Abigail bergerak dan terlihat agak kacau. Jika itu dulu, Abigail sama sekali tidak akan percaya kalau Peter berkata seperti itu padanya. Namun sekarang, pola pikir Abigail mengalami perubahan besar setelah serangkaian peristiwa yang terjadi selama beberapa waktu ini. Terutama hari ini, sikap Louis pada Peter membuat Abigail merasa dirinya tidak terlalu memahami Peter. Dia jelas-jelas telah hidup bersama Peter selama 2 tahun dan berpikir sudah sangat memahaminya. Tapi selama beberapa hari ini, dia menemukan sepertinya dirinya tidak terlalu mengenal Peter. Biarkan, aku menenangkan diri dulu. Abigail sedikit menunduk, ekspresinya terlihat rumit. Setelah hampir 1 menit, dia baru menegakkan kepalanya lagi. Apakah kamu berencana memakai uang untuk bersaing dengan Carlo mendapatkan hari itu? Aku sudah bilang, aku tidak ingin kamu melakukan ini. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Tidak peduli berapa banyak uang yang kamu habiskan atau bahkan hotel ini menyetujuimu. Tapi Carlo tidak akan diam saja. Uang kecilmu itu tidak ada artinya di mata keluarga Nilo. Selain itu, keluarga Nilo bukan hanya kaya, tapi kekuatan mereka bahkan tidak bisa dibandingkan keluarga Carmine. Mata Abigail terlihat cemas saat mengatakan ini. Dia tahu mungkin Peter punya sejumlah uang. Jadi, demi gengsi seorang pria, Peter pasti tidak akan mengizinkan Carlo menyatakan cinta pada Abigail. Namun, Abigail tahu kalau gengsi tidak ada harganya di hadapan realitas. Apa itu realitas? Realitasnya adalah Carlo bisa menekan Peter dengan mudah. Memangnya kekuatan relasi keluarga Nilo di kota Mandala bisa disaingi Peter dengan sejumlah uang? Jangan khawatir, dia tidak bisa melakukan apa-apa padaku. Peter melambaikan tangannya dengan pelan, sama sekali tidak takut pada Carlo. Bisakah kamu jangan terjerumus semakin dalam? Carlo memang anak orang kaya yang tidak melakukan apa-apa, tapi meskipun dia tidak punya kemampuan, ada keluarga Nilo yang mendukungnya. Memangnya kamu punya apa? Abigail tiba-tiba merasa kesal dan bertanya sambil menunjuk Peter. Aku punya saudara yang tak terhitung jumlahnya, saudara yang bersedia mengorbankan nyawa untuk sesama saudara. Peter mengatakan ini tanpa sadar karena dia tahu tidak peduli apakah itu posisi Panglima Bintang 9 atau prestasi luar biasa yang dicapai dalam perang. Semua itu didapatkan dengan darah dan keringat bahkan nyawa saudara-saudaranya yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, bagi Peter, kekayaan terbesarnya adalah saudara-saudara sehidup semati itu. Kepercayaan diri Peter juga berasal dari mereka. Namun, kata-kata Peter ini membuat Abigail menggelengkan kepalanya tanpa daya. Baik, aku percaya padamu. Tapi, di mana mereka? Kata-kata Abigail langsung membuat Peter terdiam. Kamu bilang punya saudara yang tak terhitung jumlahnya. Di mana mereka? Di mana mereka saat kamu mengalami demensia? Selama 2 tahun dan diejek orang lain. Aku bukan ingin meminta imbalan. Tapi yang aku tahu adalah aku yang merawatmu selama 2 tahun ini dan itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Abigail perlahan berdiri, melihat Peter dengan kesal dan berkata, Peter tidak bisa mengatakan apa-apa. Saat ini, dia bukanlah Panglima Bintang 9 yang bisa mengerahkan jutaan pasukan dengan satu perintahnya seperti 2 tahun lalu. Hati Abigail melunak saat melihat Peter terdiam. Dalam 2 tahun ini, tidak peduli Peter demensia atau dalam kondisi normal, Abigail tidak pernah mengatakan hal seperti ini padanya. Itu karena dia takut melukai harga diri Peter. Tapi hari ini, dia berkata seperti ini karena kata-kata Peter sebelumnya. Peter, aku bukan ingin mengatakan berapa banyak pengorbananku.
Aku hanya ingin mengatakan kalau kepribadianmu terlalu mirip denganku. Kita orang yang keras kepala. Tapi terkadang, kita harus menerima kenyataan. Abigail menggelengkan kepalanya dengan perlahan dan ketidakberdayaan terlihat di matanya. Jadi, keputusan keras kepalamu 2 tahun lalu membuat keluarga Carmine salah paham padamu sehingga kamu diejek orang, kan? Oleh karena kamu tahu konsekuensi membuat keputusan dengan keras kepala maka kamu membujukku untuk tidak melawan Carlo. Peter yang terdiam selama beberapa waktu perlahan mendongak dan melihat Abigail. Abigail bertatapan dengan Peter, tapi tidak menjawabnya secara langsung. Namun ekspresi dan sikapnya sudah menunjukkan pikirannya. Aku akan membuktikan kalau keputusanmu tidak salah. Mereka tidak memahamimu karena mereka buta. 2 tahun lalu adalah awal hidupmu yang penuh penghinaan. 2 tahun kemudian di hari ini, aku akan memberimu kehidupan baru. 2 tahun lalu, aku membuatmu mendapatkan penghinaan yang tak terhitung jumlahnya. Tapi 2 tahun kemudian pada hari ini, aku akan mengakhiri penghinaan ini. Peter meletakkan tangan di sandaran tangan kursi roda dan ketegasan terlihat di matanya. Abigail dan Peter beradu pandang sekitar setengah menit. Lalu dia menggelengkan kepala dan tidak melihatnya lagi. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Aku sudah memesan tiket kereta. Pada tanggal 9, aku akan menyerahkan urusan perusahaan pada asisten. Lalu, kita berdua pergi jalan-jalan ke Sentani. Setelah mengatakannya, Abigail berjalan keluar dari kamar. Aku akan menemanimu kemanapun kamu ingin pergi. Tapi aku juga akan memberimu penjelasan tentang kehidupan di kota Mandala selama 2 tahun terakhir. Suara pelan Peter terdengar di dalam kamar. Jam 8 malam. Frikar, pas sopir membawa Peter meninggalkan rumah keluarga Carmine. Abigail merasa tenang karena ada Frikar yang menemaninya. Jadi dirinya sendirian membaca dokumen perusahaan di rumah. Tuan Peter, aku lihat Nona Abigail ingin keluar bersama Anda. Kenapa Anda tidak membiarkannya ikut? Frikar mengemudikan mobil sambil bertanya. Aku menyiapkan hadiah kejutan untuknya. Jadi, dia tidak boleh tahu untuk saat ini. Peter melambaikan tangan dan menjelaskan dengan santai. Baik. Frikar tidak bicara lagi dan mengemudi dengan diam. Jalan Senopati merupakan jalan perhiasan terbesar di kota Mandala. Ada banyak merek mewah yang membuka toko di sini dan sebagian besar adalah perhiasan mewah. Apakah ada barang yang aku inginkan di sini? Tanya Peter yang duduk di kursi belakang sambil mengusap dagunya. Tuan Peter, bukankah mengutarakan cinta memerlukan bunga dan cincin berlian? Memangnya apalagi yang ingin Anda siapkan? Frikar tersenyum tanpa daya. Dia menemukan Peter sepertinya tidak tahu apa-apa tentang wanita. Benarkah? Peter tercengang, menurunkan telapak tangannya dan bertanya. Tentu saja, pasti tidak salah kalau Anda mendengarkanku. Wanita paling tidak tahan dengan barang-barang berkilau seperti itu. Frikar tertawa, lalu mencari tempat parkir. Baik, kalau begitu pergi ke toko perhiasan terbaik untuk mencari cincin. Tanggal 9 akan segera tiba, tidak sempat dibuat secara khusus. Peter berpikir sejenak dan turun dari mobil dengan bantuan Frikar. Tuan Peter, berapa anggaran Anda? Frikar mendorong Peter dan bertanya. Dia harus memberikan rekomendasi sesuai keuangan Peter. Jika tidak, percuma merekomendasikan barang bagus kalau tidak bisa mengeluarkan uangnya. Harga tidak masalah, tapi harus berkualitas. Peter tersenyum. Tidak peduli barang semahal apapun. Dia tidak akan merasa sayang jika itu untuk Abigail. Baik, Tuan Peter. Frikar mengangguk, lalu langsung mendorong Peter masuk ke toko bermerek terbesar di jalan perhiasan ini. Skala toko ini sangat luas dan mencolok di antara toko-toko di sekitarnya. Selain itu, pengunjung di toko perhiasan ini juga sangat banyak, setidaknya hampir 100 orang. Namun, pelanggan di sini kebanyakan pria dan wanita yang berusia di atas 30 tahun. Tentu saja alasannya karena tingkat pengeluaran di sini bukankah sesuatu yang bisa dijangkau anak muda. Peter menggerakkan kursi roda dan berkeliling di dalam toko.
Perhiasan emas, perak dan berlian ada di etalase berbeda. Peter merasa kurang nyaman di tempat seperti ini. Terlebih lagi dia tidak tahu apa-apa tentang hal-hal ini. Namun, Frikar bilang cincin berlian lebih cocok untuk mengutarakan perasaan. Jadi Peter datang ke etalase cincin berlian. Cincin berlian yang ada di dalam etalase kaca terlihat cantik di bawah pancaran cahaya lampu. Menarik dan berkilau. Halo tuan, apa yang bisa aku bantu? Seorang pelayan wanita yang baru saja berhasil melakukan penjualan bertanya pada Peter dengan senang. Sama sekali tidak terlihat diskriminasi karena Peter duduk di kursi roda. Ah, ini. Peter agak bingung ketika melihat deretan cincin berlian di dalam etalase. Dia pasti sangat mahir kalau menyuruhnya memimpin pasukan untuk berperang. Namun, ini pertama kalinya dia memilih perhiasan. Dia awalnya ingin meminta Frikar membantunya memilih, tapi Frikar baru saja keluar untuk menjawab telepon. Jadi Peter hanya bisa memilih sendiri. Saat melihat Peter tercengang, pelayan wanita itu langsung paham. Tidak apa-apa, tuan, kami punya cincin kawin dan cincin berlian untuk lamaran. Bisa dengan pesanan khusus, juga ada banyak produk jadi yang bisa Anda pilih. Katakan kebutuhan Anda, aku akan membantu memilihnya. Pelayan wanita tersenyum dan bertanya dengan ramah. Kalau begitu, bantu aku pilihkan cincin berlian untuk lamaran. Peter mengangguk dan menunjuk ke arah etalase. Baik, tuan. Bagaimana dengan model ini? Pelayan berkata sambil menunjuk sebuah cincin berlian di dalam etalase. Model cincin ini terlihat sederhana dan elegan. Cincin platinum yang sepertiganya berwarna emas. Di tengahnya terdapat berlian berbentuk belah ketupat dengan cakram kecil emas dan perak di kedua sisi. Perpaduan yang terlihat sangat elegan. Cincin berlian ini bernama Cinta Sejati dan dibuat dengan teknik 4C. Berlian utama memiliki 50 poin warna D dan 100 poin warna G, serta bisa disesuaikan juga. Peter semakin bingung setelah mendengarnya. Dia hanya mengerti kata cinta sejati, itu tampaknya nama cincin berlian ini. Itu. Peter menggaruk kepala dan hendak bicara. Aurel, tolong lihat. Tiba-tiba seorang wanita muda yang memakai seragam karyawan toko berjalan ke sini. Wanita itu belum selesai bicara, lalu tidak sengaja melihat Peter dan membuatnya sedikit terkejut. Ah, bukankah dia dari keluarga Carmine? Orangkah? Wanita itu terpaksa menelan kembali kata selanjutnya dan melihat Peter sambil mengerutkan alis. Shirley, apakah kalian kenal? Tanya pelayan wanita dengan heran. Kenal, aku tidak mengenalnya. Shirley segera memonyongkan mulut setelah mendengarnya dan menggelengkan kepalanya dengan kencang, seolah mengenal Peter merupakan hal yang memalukan. Peter memicingkan mata dan punya sedikit kesan tentang Shirley. Dia sepertinya tetangga Abigail, dan di antara tetangga di daerah itu, kondisi keluarga mereka cukup baik. Jadi, Shirley sering memamerkan barangnya di depan Abigail. Kemudian, Alisa dan ibu Shirley bertengkar hebat sehingga kedua keluarga bermusuhan. Ada apa dengan satpam? Kenapa semua orang dibiarkan masuk? Shirley melirik Peter, lalu bergumam sambil mengernyit. Serti, apa yang kamu katakan? Ini pelangganku. Pelayan wanita itu tidak enak mendengarnya. Kata-kata Shirley pasti akan menyinggung orang. Bukankah dia tidak bisa mendapatkan komisi kalau pelanggannya kabur? Aurel, apa itu pelanggan? Orang yang bisa melakukan transaksi baru disebut pelanggan. Untuk apa membuang waktu untuk orang-orang yang hanya masuk untuk mengadem seperti ini? Tanyakan padanya untuk apa dia di sini. Dia pasti bukan datang membeli perhiasan. Shirley melambaikan tangan dengan jijik. Dia sangat paham dengan kondisi keluarga Abigail. Barang mewah seperti perhiasan ditakdirkan tidak ada hubungan dengan keluarga Carmine. Tuan, Anda. Pelayan wanita tercengang saat mendengarnya. Aku datang membeli cincin berlian. Peter sedikit menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan pelan. Haha, konyol sekali. Aku sudah menikah setahun, tapi kamu si lumpuh masih tetap duduk di kursi roda.
Memangnya kamu mau membeli cincin berlian dengan apa? Untuk siapa? Untuk Abigail. Apakah dia sanggup memakai barang seperti ini? Shirley memutar cincin di tangannya dengan sinis. Aku sarankan jangan membuat masalah untuk dirimu sendiri. Mata Peter perlahan menjadi dingin saat mendengar Shirley mengatakan Abigail. Kenapa? Memangnya aku salah bicara? Apakah kamu tidak tahu siapa dirimu sendiri? Tapi kami tahu kalau kamu Peter sangat miskin dan Tante Alisa sendiri yang mengatakannya. Memangnya kamu mampu membeli cincin berlian? Aku sarankan, kalau kamu benar-benar punya uang, lebih baik pakai untuk berobat saja. Shirley melipat tangan di dada dan terlihat senang. Jika tidak bisa bicara, tutup mulut busukmu itu. Aku rasa kamu sudah tidak ingin bekerja lagi. Saat ini, Frikar yang sudah selesai menelepon, menunjuk Shirley dengan kesal. Shirley tercengang saat melihat Frikar yang memakai setelan jas hitam dan tidak terlihat seperti orang biasa. Tuan Peter, ada apa dengan wanita ini? Frikar berpaling dan bertanya pada Peter. Hanya anjing gila, abaikan saja. Kamu datang tepat waktu, bantu aku pilih. Peter melambaikan tangan dan tidak peduli dengan Shirley. Konyol sekali, kamu juga menyewa pengawal. Shirley tertawa kencang saat melihatnya. Dia awalnya berpikir kalau Frikar orang besar. Ternyata, pengikut Peter. Menurut Shirley, Peter adalah sampah tidak berguna yang hanya menunggu mati. Jadi orang di sekitarnya juga sampah. Aku peringatkan untuk terakhir kalinya. Aku datang mencari hadiah untuk Abigail hari ini, jadi tidak ingin suasana hatiku terpengaruh. Jika kamu terus membuat masalah, kamu bahkan tidak punya kesempatan untuk menyesalinya. Peter perlahan mengangkat kepalanya dan berkata sambil melihat Shirley. Haha. Shirley tertawa sambil menggoyangkan kepalanya, lalu menunjuk cincin berlian itu. Bukankah kamu menyukai cincin ini? Harga terendah 50 poin warna D setidaknya 136 juta. Coba beli dan perlihatkan padaku. Shirley sangat yakin kalau Peter pasti tidak mampu membeli cincin berlian ini. Meskipun dia telah menikah selama setahun dan tidak tahu kondisi keluarga Abigail. Namun, kondisi keluarga Abigail sangat terpuruk waktu itu. Mana mungkin mampu membeli barang mewah hanya dalam setahun. Serangan balik orang miskin. Itu hanya ada di film. Aku tidak akan membeli cincin ini. Peter melihatnya, lalu berkata sambil menggelengkan kepalanya. Haha, perkataanku benar, kan? Shirley langsung tertawa penuh kemenangan dan pelayan wanita itu sedikit mengernyit. Mungkinkah Peter benar-benar datang mengerjai orang? Toko kami tidak menjual barang murah yang kamu inginkan. Aku sarankan kalian belok kiri saat keluar. Ada penjual kaki lima yang menjual barang palsu kualitas tinggi di sana. Satu cincin berlian hanya seharga 200.000. Abigail hanya layak memakai barang seperti itu. Saat mengatakan ini, Shirley memutar cincin seharga 20 juta di tangannya lagi. Tangannya tidak layak memakai cincin berlian mahal. Peter mengerutkan alisnya dan berkata dengan tenang, aku bilang tidak mau membeli cincin itu karena aku mau membeli yang lebih bagus. Kata-kata ini membuat Shirley tercengang. Tuan Peter, aku akan membantu Anda memilihnya. Frikar hendak ke depan setelah bicara, tapi ditahan Peter. Tidak perlu memilihnya lagi. Aku benar-benar tidak mengerti cincin berlian, tapi yang paling mahal seharusnya yang terbaik, bukan? Jadi, tolong tunjukkan cincin berlian paling mahal di toko kalian. Peter perlahan melihat pelayan wanita tadi. Apakah kamu sudah gila? Shirley tiba-tiba memukul meja dan berteriak sambil menunjuk Peter. Kamu bahkan tidak mampu membeli cincin seharga puluhan juta. Kamu malah ingin melihat cincin termahal di toko kami. Apakah kamu mampu melihatnya? Suara di tempat ini segera menarik perhatian pelanggan di sekitar. Banyak pelanggan yang perlahan datang melihat keramaian di sini. Sementara itu, pelayan wanita tadi ragu sejenak dan bertanya, Tuan, cincin berlian termahal di toko kami sekitar ratusan juta. Apakah Anda yakin ingin membelinya? Ya, tolong tunjukkan. Peter mengangguk tanpa ragu.
Shirley mendengus saat mendengarnya dan merasa itu benar-benar membuang waktu. Sedangkan pelanggan di sekitar terlihat sangat tertarik. Cincin berlian ratusan juta bukanlah sesuatu yang mampu dibeli orang biasa. Mereka juga ingin melihat apakah pria lumpuh di kursi roda yang pakaiannya tidak terlalu mewah ini mampu membelinya atau tidak. Segera, sebuah cincin berlian yang memesona diantarkan dua satpam berbaju hitam. Wow, petik 2. Banyak orang di sekitar yang terpana saat melihat cincin berlian ini. Berlian utama di cincin ini sangat menarik, setidaknya 2 karat. Ada banyak berlian kecil di sekitar berlian utama, terlihat seperti bintang di sekitar bulan yang memancarkan cahaya berkilau. Bentuknya yang dirancang dengan sempurna membuat orang jatuh cinta pada pandangan pertama. Banyak pelanggan wanita di sekitar yang melihatnya dengan tatapan iri. Bahkan Peter sedikit mengangguk. Dia yang seorang pria bahkan merasa cincin berlian ini sangat menarik. Tuan, ini adalah harta karun toko kami. Tipe tertinggi dari seri true dan berlian di kedua sisi cincin membentuk huruf V. Itu adalah huruf pertama dari kata Venus yang artinya adalah Dewi. Berlian di tengah melambangkan dua hati yang bersatu. Pelayan wanita menjelaskan dengan saksama pada Peter. Saat mendengar perkenalan ini, wanita di sekitar semakin iri. Mereka sangat ingin langsung menggesek kartu untuk mendapatkan cincin berlian ini. Hanya saja, pria di samping mereka diam saja. Cincin berlian ini merupakan cincin mewah terbaik, setidaknya seharga miliaran. Baik, apa cincin ini juga ada spesifikasi? Tanya Peter dengan tenang. Tuan, jika melakukan pemesanan khusus, cincin kami terbagi menjadi emas putih 18K dan emas kuning 18K serta bahannya adalah platina 950. Kualitas berlian utama terbagi menjadi 200 poin dengan tingkat warna D, E, G dan H. Setelah penjelasan profesional pelayan wanita dan Frikar yang ikut berbisik pelan di sampingnya, akhirnya Peter mengerti secara garis besar. Bagaimana kalau tidak dibuat khusus? Peter berpikir sejenak dan bertanya. Haha, dasar kampungan. Jika cincin berlian tidak dibuat secara khusus, memangnya bisa dibawa pulang untuk mencobanya dan dikembalikan kalau tidak muat. Kalian lihatlah, orang ini hanya membual. Dia tidak tahu dengan harganya dan akan diam setelah mengetahui harganya. Orang-orang di sekitar diam-diam tertawa saat mendengar kata-kata Peter. Cincin berlian tidak seperti membeli baju. Barang ini seharga puluhan juta. Mana mungkin ukurannya bisa pas kalau tidak dibuat khusus? Tuan, jika tidak dibuat khusus, hanya ada satu cincin ini di toko kami. Terbuat dari emas putih 18K, 200 poin, tingkat warna D dan merupakan kualitas tertinggi. Tapi, belum tentu pas jika tidak mengukur jari pacar Anda. Pelayan wanita berpikir sejenak dan memberikan penjelasan lengkap. Peter mengeluarkan selembar kertas dan meletakkan di atas etalase. Dia tahu harus mengukur jari saat membeli cincin. Ah, pas sekali. Ukuran cincin berlian ini sama seperti yang dibutuhkan Tuan Peter. Pelayan wanita mengambil kertas dan berseru. Harta karun toko ini seolah dibuat khusus untuk Peter. Peter tersenyum ketika mendengarnya. Dia benar-benar tidak berdaya kalau ukurannya tidak pas. Baik, ambil yang itu saja. Tolong dibungkus, kata Peter sambil tersenyum puas. Tuan, Anda tidak perlu menanyakan harganya. Pelayan wanita agak bingung saat melihat Peter begitu santai. Dia mengeluarkan cincin ini karena ada banyak penonton di sekitar. Jadi dia ingin memamerkan harta karun toko mereka. Dia sama sekali tidak menyangka kalau Peter mampu membelinya. Yang penting suka. Tolong dibungkus. Peter menggelengkan kepala, tapi tetap tidak menanyakan harganya. Apakah kamu sudah gila? Jika kami membungkusnya, bagaimana kalau kamu tidak bisa membayarnya nanti? Shirley maju ke depan dan bertanya dengan dingin. Banyak pelanggan di sekitar yang ikut mengangguk. Apakah Peter pikir membeli cincin berlian seperti membeli sayur tanpa perlu menanyakan harga? Berapa harga cincin berlian ini? Frikar ke depan sambil mengerutkan alis. Jika Serti bukan seorang wanita, dia pasti sudah memukulnya.
Cincin berlian seri romantis ini dimulai dari 800 juta sampai 2 miliar. Sedangkan cincin ini adalah harta karun toko kami dan kualitasnya paling tinggi. Harganya adalah 2 miliar. Pelayan wanita berkata sambil mengeluarkan label harga. Apa? Tubuh Frikar gemetar saat mendengarnya. Dia hanyalah seorang sopir. Meski sudah banyak pengalaman saat bekerja untuk Yosua, tapi bahkan Kuncoro Pharma pun tidak akan sembarangan membeli cincin berlian seharga 2 miliar. Kan? Jadi, Frikar kaget saat mendengar harganya. Saat melihat ekspresi Frikar, Shirley dan pelanggan di sekitar tidak bisa menahan diri untuk tertawa diam-diam. Pelayan wanita itu juga menggelengkan kepalanya dengan pelan dan berencana menyimpan cincin ini. Dia juga tidak berpikir Peter akan membelinya. Brak, terdengar suara renyah. Peter melemparkan kartu VVIP Bank Mandala di atas etalase. Gesek kartunya. Bungkus. Suara Peter terdengar tenang, seolah sedang membeli sayur. Hah. Semua orang melihat ke arah kartu bank itu.